ketika kita menciptakan musuh bersama, tapi lagi-lagi nanti pakaian ke apa ke pembicara kalau misalnya ke Mas Alda itu saya pernah dapat artikel soal candi Contoh atau apa itu konstruksi candinya berbeda dengan semua candi di Jawa yang ternyata itu punya konstruksi yang sama dengan di dunia di budaya Maya ya. Iya. Kesimpulan dari klaim artikel itu adalah betapa agungnya ya Nusantara itu masuk ke Jawa. Nah, menurut saya justru berbahaya kalau misalnya ini akhirnya menjadi satu standar yang sudah baku yang sebetulnya itu adalah rendesan dari pemahaman Orba. Pada saat yang sama 1928 yang itu sudah kesepakatan kan budaya Melayu. Minimal dari bahasanya, minimal konstruksi urbannya, minimal dari karakter egaliternya. Itu konstruksi budaya Melayu yang diadopsi secara sempurna oleh Betawi. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ini tidak pernah dijadikan kalau saya dari kemarin kok nggak pernah itu menjadi satu solusi atau direvitalisasi dalam bentuk lain? Ya. Oke, Bang Marwawi, kita lanjut. Kita Bang Andito, langsung Mas Heri. Sahrazat DDN agak susah buat bicara dalam waktu yang sangat singkat, tapi saya ingin memberikan gambaran apa yang disampaikan oleh Bang Erlangga itu. Islam memang sangat kaya dengan contoh-contoh dan eksemplar-eksemplar mengenai soal human intellect. Misalnya saja soal munculnya istilah duafa. Setahu saya Rasulullah itu pernah mengatakan kalau kamu pengeluaran sehari di bawah 1 dirham, maka kamu duafa. 1 dirham itu kira-kira 40.000 rupiah atau $2. Indeks yang dipakai oleh Bank Dunia kan $2 per hari pengeluaran miskin. Rasul dulu tahun 600 itu sudah mengeluarkan 1 dirham $4. Bayangkan kalau kita pakai ukuran itu bukan Bank Dunia tapi ukuran Rasulullah, berapa banyak orang miskin di bumi ini? Luar biasa. Yang pertama, yang kedua, sejak Orde Baru sampai hari ini, kira-kira 3 dekade, saya kemarin diskusi dengan teman-teman ITB, itu yang terjadi, tadi karena saudara ambil untuk pertumbuhan dan yang lain, yang terjadi adalah jobless growth, pertumbuhan tanpa lapangan kerja. 80% alumni perguruan tinggi kita tidak bekerja. 80% alumni ITB bekerja di luar bidangnya. Ini resmi, laporan resmi ITB. Bagaimana yang di bawah ITB? Bagaimana yang Gajah Mata? Hampir 90% alumni Gajah Mata nganggur sekarang. Itu sudah pengangguran sudah lama sekali. Nah, maksud saya begini, seluruh angka-angka pertumbuhan yang disampaikan oleh para petinggi kita itu bullshit semua memang kalau melihat dari realitas yang ada, apalagi soal kemiskinan. Tapi begini tadi soal munculnya jurang kaya miskin antara Tionghoa dengan Bumi Putra itu tidak lepas dari soal sejarah kan. Karena dulu kan lapis pertama kolonial, lapis kedua Tionghoa. Kolonial pergi, Tionghoa yang menjadi lapis pertama. Lalu George Siddle menyebut itu kapitalisme China Space. Itu Orde Baru kebetulan karena Pak Harto lebih percaya kepada kapitalis Cina ketimbang pribumi, karena kalau Islam atau kapitalis pribumi itu identik dengan Islam. Kira-kira begitu Richard Robinson ya kan. Nah sehingga sejak Orde Baru pembangunan ekonomi, praktis pembangunan ekonomi itu menguntungkan golongan kapitalis Tionghoa ini. Tetapi kalau mereka bisa, saya mau kasih komentar dulu, kalau mereka bisa bekerja sama dengan Islam, ya di mana? Sekitar 2 menit lagi Mas. Okay. Di mana militer dan TNI tidak terlalu dominan. Ini kan orang-orang Tionghoa itu kan sebetulnya juga ingin dekat dengan Bumi Putra. Tetapi kan persoalannya biaya siluman itu kan dari penguasa sangat tinggi, sehingga keuntungannya surplus value itu kan diambil oleh penguasa. Itu soal berikutnya. Tapi juga soal begini, kenapa sekarang ini hampir semua teman-teman kita yang ada di sini adalah orang-orang desa yang lari ke Jakarta karena gak ada lapangan kerja di desa. Termasuk Dr. Ibrahim, termasuk Pak Erlangga, termasuk Nur Hamid. Kenapa? Sebelum meninggal, Profesor Sumitro itu bilang sama Mas Gawang, yang benar tuh Om Safruddin Prawi Negara, bahwa pembangunan itu sektorial di desa. Apa basisnya? Cultural base kita itu nelayan, petani, bahari dan di pantai itu bahari, kalau ini agraris. Tapi dua-duanya dibunuh oleh rejim Orde Baru. Budaya petani dimatikan, budaya nelayan dibunuh.
Akhirnya semua orang lari ke kota. Jadi kriminal yang halus jadi politisi, kriminal yang kasar jadi copet. Ini fakta. Kriminal yang harus dipolitisi. Ya. Langsung. Saya kira itu selesai. Dan pertanyaan saya begini. Pertanyaan saya sekarang. Bisakah rejim-rejim Indonesia ke depan itu membangun kembali budaya petani, budaya nelayan, dan mengikis budaya feodal atau budaya priayi itu, mengikis budaya kapitalisme predator itu gitu loh. Kalau yang dominan masih budaya kapitalisme predator dan budaya feodal, maka kaum tani, kaum nelayan, orang pedesaan akan lari semua ke Jakarta dan jadi orang kayak kita. Oke, Cak Nur tuh bilang sejak jatuhnya Malaka ke tangan Portugal, ya, di situ jatuhnya kita ke tangan kolonial. Itu awal Islam menjadi seperti yang sekarang ini. Umat Islam menjadi terbelakang, saling berkelahi, memarah. Saya kalau melihat FPI itu, saya membayangkan mungkin dulu juga semacam itu bermunculan si Pitung misalnya. Kemudian petani-petani Banten yang memberontak itu, yang digosok satu orang atau Gejo itu bisa merekod itu. Menurut saya itu mirip dengan si Pitung, mirip dengan FPI sekarang. Iya, jadi apa? Kultur kekerasan itu muncul karena jurang kaya miskin yang sudah luar biasa, dan celakanya orang-orang yang sekolah ke Washington, sekolah ke Harvard, sekolah ke Berkeley, pulang-pulang memakai patokan-patokan barat yang sebetulnya kalau kita mencari dalam kasana Islam itu luar biasa, tapi nggak sampai ke sana. Karena apa? Karena hampir seluruh cendekiawan kita nggak bisa bahasa Arab. Terima kasih. Bagus sekali. Langsung saja ke Bang Habib, langsung, kemudian dibalik. Diskusi lagi. Yang mudah-mudahan memberi dasar apakah pertanyaannya dalam masa reformasi ini semuanya rusak dan hancur? Menurut saya tidak. Dan nada umum dari orang yang saya tadi sebetulnya mengatakan itu, walaupun dengan berbagai kritik. Menurut saya itu kan biasa itu, tetapi in general are on the right track. Dari segi politik sudah jelas kita mencapai satu achievement yang luar biasa. Tentu saja banyak masalah, sudah pasti itu ya. Kita nggak usah ngomong lah. Saya harap diskusi kita melampaui itu, ya. Tetapi biar kita sudah membangun institusi perangkat demokratis. Beberapa hal kita lebih maju, lebih banyak negara sekarang. Misalnya akhirnya Mahkamah Konstitusi itu banyak sekali negara yang tidak punya. Ada komisi ini, komisi itu, ada macam-macam. Ini tingkat daerah sudah dilakukan itu. Jadi secara umum kita sudah di jalur yang benar. Kritiknya nggak kurang-kurang. Kalau Anda punya kritik 100, saya bisa nambahin 200. Atau yang lain bisa nambahin 300. Yang saya katakan adalah soal kerangka saat kita bernegara itu sudah banyak. Yang jadi soal itu kan isinya. Nah, salah satu ironisnya, salah satu indikator bahwa kita sudah benar adalah diskusi seperti kita ini. Kalau bagaimana bisa kritik segala macam itu bebas, itulah buahnya reformasi. Masalah-masalah kelihatan memberat dan membesar dalam kita. Kenapa? Karena ada kebebasan pers. Dulu bukan nggak ada, dulu di bawah karpet semua oleh Pak Harto, seminggu di bawah karpet. Bukan berarti dulu nggak ada. Sekarang dibuka itu, sekarang izin surat kampanye nggak perlu. Anda punya uang 100 juta bikin tabloid, mudah-mudahan 3 bulan cukup. Kalau Anda punya uang lebih banyak kayak pertama, mungkin Kompas TV, hampir berapa isi, semua pemberitahuan saja. Anda bikin radio, bikin stasiun televisi, boleh. Kritik SBY, presiden kita kritik tiap hari. Di TV terang-terangan, SBY rombek, pemimpin yang enggak ini, boleh. That's the beauty of democracy, and that's the achievement our political effort, perjuangan politik. Jadi saya harap kalau ini jangan diremehkan. Kita termasuk generasi berjuang untuk itu kan, dengan masing-masing cara kita.
saya menulis buku kecil lah ya, untuk mitra promosi. Saya betul-betul menangis sama Pak Harto dulu itu. Dan saya mengerti di kamar kantor saya, dan saya memberikan buku. Saya untuk membayangkan betapa beratnya dulu saya menulis buku-buku bertentara dan sebagainya. Dan hari ini saya bilang, oh, itu sudah dapat. Tiba-tiba Pak Harto keluar dari kepala belakang saya. Dulu kalau saya tulis zaman mahasiswa, betul-betul Pak Harto itu ada di back mind saya. Itu real betul. Semua aktivis mahasiswa mengerti. Luar biasa mencekam kehadiran dia. Dan tiba-tiba hari itu bulan Mei 98, dia berlalu. Dan saya betul-betul menangis bersungguh-sungguh karena hari kita bangun habis ini satu peradaban demokrasi yang lebih beradab. Memang mengecewakan dalam beberapa hal, informasinya. Kita hafal daftar yang panjang. Kerangka institusinya udah benar, isinya suap-suapan. KPK dibikin, banyak masalah di dalamnya. Kita ngerti, akan sampai. Tapi inilah yang justru dari hari ke hari kita harus perbaiki. Saya selalu bilang dan pasti itu juga dengan saya. Saya bilang, ya negeri kita insya Allah baik ya, 4-5 pemilu depan. Kalau 20-25 tahun lagi lebih baik, itu sudah bisa. Dan orang sering lupa, kita ini sedang ngomong tentang satu bangsa yang begini besarnya. Bangsa kita ini kan kita lupa, archi pelalu terbesar di muka bumi. 5.000 kilometer bentangnya. Kalau ada jalan itu kayak dari Teheran ke London. Berapa bangsa berkumpul di satu bangsa Indonesia ini? Pulau begitu banyaknya 17.000, yang dinamai baru 1.000. Tiap hari kita mengajukan nama baru di PBB. Ada 16.000 pulau kita yang bernama pun belum. Saya berisi penduduk. Jadi memang saya mau bilang bahwa ya ini masalah besar ya. Kalau saya begini saya tidak sok bijaksana. Tapi saya mencoba kasih pertimbangan aja. Ya presiden kita lemah, ya DPR kita masih tidak memuaskan. Tapi kalau kita lihat, nah saya selalu ingat pandang satu perancang ekonomi Cina, dia ini staf ahli dari Jepang. Saya ngobrol pribadi sama dia di satu konferensi di Bangkok.